Adapun keutamaan Zubair bin Awam, ya, maka sangat banyak ya. Di antaranya Umar bin Khattab pernah berkata, "Inna Zubair ruknun min arkanid din." Zubair bin Awam adalah rukun, adalah tiang daripada tiang-tiang agama. Dalam riwayat, "Inna Zubair amudun min umudil Islam." Bahwasanya Zubair adalah tiang daripada tiang-tiang Islam. Ya. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan, "Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Zubair bin Awam." Setiap nabi punya penolong, nasir, penolong, dan penolongku adalah Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu. Di antara keutamaan Zubair bin Awam, dalam satu hadis, suatu hari Rasulullah SAW pergi ke Hira. Hira yang gunung Hira, yang di situ ada gua Hira. Ya. Maka Rasulullah SAW naik di situ, kemudian bergetarlah gunung Hira tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Uskun Hira, fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun aw syahid." Diamlah, tenanglah engkau wahai Hira, tidak ada di atasmu kecuali nabi atau siddiq atau syahid. Cuma 3 model manusia yang ada di atasmu. Kenapa kau bergerak? Kenapa kau bergerak? Diamlah engkau, tenanglah engkau. Ada nabi, cuma nabi atau siddiq atau syahid. Ternyata di atas gunung Hira tersebut ada nabi waktu itu bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman, bersama Talha bin Zubair, Sa'id bin Abi Waqqas. Mereka ini bersama Nabi ketika itu. Dan semua orang ini, kita tahu yang Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Yang As-Siddiq adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sisanya Umar, Uthman, Talha, Zubair, Sa'id bin Waqqas, ya. Umar, Uthman, Talha, Zubair, maka mereka meninggal syahid, dianggap sebagai syahid, ya. Di antaranya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, nanti akan kita jelaskan, beliau meninggal dibunuh dengan Ghadar, yaitu ketika beliau sedang salat kemudian dibunuh oleh seorang, ya, nanti akan kita jelaskan. Kemudian di antara, jadi intinya dia dipuji oleh Nabi SAW dan dikatakan sebagai syahid, yaitu orang yang mati syahid. Kemudian di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Generasi Nabi adalah para sahabat, ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yadkhulun nar insyaallah ahadun min ashabi syajarah alladhina bay'u tahtaha." Tidak akan masuk neraka seorang pun dari orang-orang yang membaiat di bawah pohon Ridwan. Yaitu ketika peristiwa Hudaybiyah, ada sekitar 1.400 orang atau 1.500 orang atau 1.300 sahabat yang bersama Nabi SAW, kemudian mereka membaiat Nabi di bawah sebuah pohon, menyatakan siap membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Di antara orang tersebutlah Zubair bin Awam, yang Rasulullah ketika itu memuji, "La yadkhulun nar insyaallah ahadun," tidak seorang pun masuk neraka insyaallah dari 1.400 orang ini. Di antara mereka adalah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang jelas lagi tadi Nabi SAW mengatakan Zubair bin Awam fil jannah. Zubair bin Awam di surga. Tapi beliau masuk Islam di tahun pertama berkat dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menjalani bagaimana beratnya dakwah Nabi SAW sampai ketika dibuka hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah yang pertama, maka di antara yang berangkat hijrah ke negeri Habasyah adalah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, ya. Setelah itu kemudian dia balik ke kota Mekah dan akhirnya dia berhijrah lagi ke kota Madinah. Jadi dia sahibul hijratain, berhijrah 2 kali. Hijrah ke negeri Habasyah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Karena hijrah di zaman Nabi ada 3, negeri Habasyah 2 kali dan kota Madinah sekali. Dia 2 kali, ke Habasyah pernah sekali, kemudian ke kota Madinah. Dan disebutkan oleh Ibn Abdul Hadi, ya, yang menulis buku khusus tentang Zubair bin Awam, tentang keutamaan Zubair bin Awam, beliau mengatakan bahwasanya Zubair bin Awam termasuk orang sekelompok kecil yang berhijrah setelah Nabi SAW. Ya, karena Nabi berangkat, dia baru pulang dari luar kota, kemudian masuk ke Mekah, kemudian nyusul Nabi SAW. Kebanyakan para sahabat mereka berhijrah sebelum Nabi SAW. Setelah Nabi memastikan mereka aman seluruhnya, baru kemudian Nabi SAW berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tinggal segelintir kecil sahabat yang hijrah belakangan setelah Nabi, di antaranya Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu. Kemudian Zubair bin Awam dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dipersaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga pernah dipersaudarakan dengan Salam bin Salamah bin Waqsh. Dan ketika
Zubair bin Awam masih di Mekah, beliau dipersaudarakan dengan Talha. Dipersaudarakan dengan Talha bin Ubaidillah. Dan subhanallah kata Ibn Abdul Hadi, penulis buku tentang Zubair bin Awam, dia mengatakan ketika Nabi menggandengkan dua orang, maka mereka memiliki nasib yang mirip-mirip. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sering digandengkan dengan Umar, ya, sering disebutkan Abu Bakar dan Umar, ya, sehingga ternyata keduanya sama-sama menjadi khalifah dan kemudian kedua-duanya putrinya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi putri Abu Bakar yaitu Aisyah dan Nabi menikahi putrinya Umar yaitu Hafsah. Kemudian Utsman dan Ali sering digandengkan, ya, sering digandengkan dalam penyebutan. Dua-duanya menjadi khalifah, Utsman dan Ali, dan kedua-duanya menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman menikah dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal, menikah Ummu Kulsum juga meninggal. Adapun Ali menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang sering digandengkan juga Talha dan Zubair, dua-duanya sering digandengkan dalam penyebutan. Dan kedua-duanya tidak jadi khalifah. Keduanya tidak jadi khalifah dalam Zubair. Dan kedua-duanya terbunuh dalam peristiwa yang sama yaitu perang Jamal. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Intinya Zubair bin Awam pernah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Talha bin Ubaidillah ketika masih di Mekah, dan mereka berdua bareng-bareng dan sama-sama dalam peristiwa perang Jamal di safnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan sama-sama meninggal dalam peristiwa tersebut radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang jelas Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya Zubair bin Awam di surga, ya. Disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang ke-6 setelah Talha. Ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Ali di surga. Kemudian Talha bin Ubaidillah fil jannah, baru Zubair bin Awam fil jannah, ya. Ya. Tapi intinya semuanya 10 orang ini dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebab Nabi berkata, "Inna likulli nabiyyin hawari wa inna Zubair hawari." Setiap nabi punya penolong, orang spesial, dan orang spesialku penolongku adalah Zubair bin Awam. Ya, hal ini diucapkan Nabi ketika perang Khandaq, dan ini diketahui oleh para sahabat. Nabi pernah memuji Zubair bin Awam dengan mengatakan, "Wa inna hawari Zubair bin Awam." Sungguhnya penolongku adalah Zubair bin Awam. Ketika perang Khandaq, kita tahu kondisi sangat mengerikan ketika itu. Sebagaimana pernah kita sampaikan dalam pengajian sirah, bagaimana 10.000 pasukan datang menyerang kota Madinah, ya. Kemudian pasukan cuma kota Madinah kaum muslimin mungkin 2.000 orang saja, sementara 10.000 menyerang, dan Nabi ingin tahu khabar dari mereka, ya. Nabi mengatakan, "Man ya'tini bi khabaril qaum." Siapa yang bisa mendatangkan tentang bagaimana kondisi mereka? Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi harus punya mata-mata, harus punya utusan untuk mengecek kondisi kaum Quraisy. Faqala Zubair, "Ana ya Rasulullah." Saya yang akan berangkat, ya. Sampai disebut dalam riwayat Rasul mengatakan, "Siapa?" Kata Zubair, "Saya Rasulullah." Rasul ulang lagi, "Man ya'tini bi khabaril qaum." Siapa yang ingin mendatangkan, kabarkan kepada tentang apa yang terjadi pada mereka. Kata Zubair, fantadaba Zubair, dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Rasulullah 3 kali. "Man ya'tini bi khabaril qaum." Siapa yang bisa mendatangkan kepadaku kabar tentang orang-orang Quraisy. Nah, ini mengerikan, harus masuk ke barisan mereka, lihat kondisi ini, itu pekerjaan berat. Resikonya tinggi. Maka Zubair mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan ketika itu sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin hawari." Sungguhnya setiap nabi memiliki penolong. Wa inna Zubair hawari, dan Zubair bin Awam adalah penolongku atau orang khususku, ya. Dan ini pujian yang diketahui oleh para sahabat yang lain tentang keistimewaan Zubair bin Awam.